Saya sudah bersama dengan Diki Budiman, seorang epidemiolog dari Griffith University Australia dan juga YARSI Indonesia. Pak Diki, terima kasih untuk waktunya, Pak. Pak Diki, kita tahu bahwa belakangan Bill Gates, Pak, pendiri Microsoft menjadi perbincangan karena datang ke Indonesia dan berkeinginan untuk kemudian membantu, khususnya terkait dengan pengembangan vaksin TBC di negara kita. Sebagai seorang epidemiolog di tengah begitu banyak pro kontra, sikap Bapak bagaimana? Ya, ini satu sebenarnya diuntungkan ya, bukan hanya Indonesia tapi dunia, kehadiran filantropos seperti Bill Gates ini. Karena penyakit TB adalah penyakit yang mayoritas menimpa orang miskin dan negara miskin. Tapi 100 tahun ini kita melihat masalah ini tidak ada atau penyakit TB ini kan tidak menjadi masalah di negara maju. Makanya mereka tidak interest mendukung riset vaksin, tidak seperti waktu misalnya COVID, karena ini jadi masalah juga kalau COVID untuk negara maju. Nah, adanya seorang Bill Gates ini menjadi pencerah dan penyegar untuk support dana, karena riset vaksin itu mahal sekali. Satu riset vaksin rata-rata bisa sampai 25 triliun rupiah sampai 30 triliun. Bahkan fase 3 uji klinis ini itu menelan hampir mendekati 10 triliun rupiah. Itu siapa negara di dunia yang sanggup itu? Tidak ada yang sendirian gitu untuk bisa itu. Nah, inilah saya menyambut baik, tapi tentu upaya mitigasi, kehati-hatian ya juga tidak boleh lepas ya. Karena Indonesia ini posisinya kan nomor 2 terbanyak pasien TB. Itu baru secara data ya. Padahal mungkin ya bisa saja kalau deteksinya bagus ya bisa nomor 1 kita ini ya dalam kondisi saat ini. Karena itu data kasus baru TB-nya saja 1 juta kurang lebih per tahun. Belum lagi TB latennya. TB latennya kita itu diprediksi 1 juta juga. 1 juta juga? Ya, jadi TB laten itu tadi yang dia punya kuman TB dalam tubuhnya, tapi karena daya tahan tubuhnya bagus, tidak menjadi aktif. Nah, artinya potensi sewaktu-waktu dia menjadi aktif sangat besar. Apalagi kalau dia tinggal di daerah kumuh, ventilasi buruk. Apakah kemudian ini menjadi tantangan bahwa uji klinis yang dilakukan di negara kita ini belum tentu sukses? Uji klinis TB ini, ya tentu namanya uji pasti ada risiko ya. Tapi besar harapan karena kita melihat rekam jejak ya, baik rekam jejak para penelitinya, termasuk terutama di fase 1 dan 2 ini memperlihatkan harapan tadi bahwa ini akan sukses meskipun katakanlah ternyata efikasinya nanti hanya di kisaran 54% atau 50%, it's okay, nggak masalah. Jadi karena itu tetap secara epidemiolog termasuk juga standar dari WHO untuk masalah yang begitu besar, kehadiran satu vaksin TB dengan efikasi segitu saya sudah akan memiliki potensi melindungi kurang lebih 78 sampai 80 jutaan kematian dalam 4-5 tahun. Saya ingin tanyakan soal reputasi Bill Gates, Pak Diki, karena tentu banyak yang mempertanyakan, betul memang Bill Gates adalah seorang filantropi dan juga pendiri Microsoft. Ini ada dalam tanda kutip ketidaklinearan dari pendiri Microsoft kemudian berkecimpung memberikan sumbangsi kepada dunia kesehatan. Apakah memang dapat dalam tanda kutip dipercaya bahwa Bill Gates ini akan betul-betul membantu negara kita? Ya, Bill Gates ini memang penuh dengan kontroversi ya dari dulu, dan kebetulan sebelumnya saya kan di Kementerian Kesehatan, antara lain di bidang luar negeri, di bidang global health juga, yang ya banyak bersinggungan dengan inisiatif-inisiatif yang digelontorkan oleh Bill Gates Foundation ini atau Melinda Gates juga. Nah, dia adalah tokoh yang bahkan sedikit di antara 10 orang kaya di dunia ini, hanya dia yang paling getol dari sejak awal untuk menggelontorkan sebagian dari kekayaan untuk kegiatan yang mendukung kesehatan secara global, khususnya di negara miskin, Asia atau Afrika. Karena kenapa saya mencari tahu? Karena saya di pemerintahan itu tukang membuat proposal, proposal hibah. Saya Global Fund, MCC, yang kita triliunan tuh. Antara lain pensupportnya adalah
Bill Gates untuk penyakit 3, TB, AIDS dan malaria. Oke. Nah, khusus untuk dalam konteks TB vaksin ini, untuk diketahui, sebetulnya kalau dikatakan dia mencari cuan, untung, itu hampir nyaris tidak ada dalam konteks TB vaksin ini. Nah, lalu ada kajian nih, apa sih sebetulnya filantropis seperti ini yang didapat ketika melakukan seperti ini? Ternyata dia yang mendapat seperti hanya kalau perusahaan melakukan CSR, ya ada image positif di publik. Yang saya melihat dalam kajian Global Health saya bahwa memang orang-orang seperti ini, khususnya Bill Gates, dia memang menuju pada negara-negara yang berpenduduk besar yang ada produk-produk dia yang juga dipasarkan. Jadi produk dia terbawa image positif. Tapi kalau kaitan dengan vaksinnya, tidak ada ya, apalagi kalau dalam konteks vaksin ini. Yang menjadi salah satu persoalan adalah akuntabilitas, transparansi, dan juga komunikasi. Betul. Apa yang harus diperhatikan pemerintah, Pak, agar betul-betul semua pihak terangkul, masyarakat tenang, dan uji klinisnya sukses? Jadi yang ingin saya sampaikan dan sedikit kritik ya pada pemerintah, jangan bekerja dalam senyap ya. Jadi untuk isu inovasi yang strategis harus terbuka, transparan sejak awal. Karena sebagus apapun program, kalau komunikasi risiko kita buruk, menjadi buruk program itu. Dan jangan dibiarkan adanya teori konspirasi, isu hoax di masyarakat yang berkembang, dianggap sepele, tidak di-counter, tidak dijelaskan. Nah, ini yang akhirnya bisa berkembang menjadi isu yang lebih besar. Secara regulasi ada yang perlu diperhatikan, Pak Diki? Kalau kaitan dengan riset, ini menunjukkan bahwa kita baru pada level seperti ini ya, kan dari 20 ribuan, kita partisipannya adalah 2095 atau 10%-an. Itu sebetulnya terkesan banyak, tapi juga sedikit. Ya, dengan negara sebesar ini, apalagi masalah TB-nya nomor 2 di dunia, kita harusnya lebih banyak lagi partisipannya. Nah, regulasi yang saat ini ada, resources yang saat ini ada, membatasi kita hanya bisa memperoleh partisipan di 2000-an itu. Itu juga untuk menjawab sejumlah tudingan publik agar negara kita tidak hanya dijadikan kelinci percobaan, tetapi juga betul-betul dapat memanfaatkan vaksin tersebut. Baik epidemiolog Griffith University Australia dan Universitas CRC, Pak Diki Budiman, terima kasih dok. Terus saya sudah bersama dengan juru bicara Kementerian Kesehatan, Ibu Widiawati, yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Bu Widya, terima kasih untuk waktunya, Bu. Sama-sama, Mas. Ibu, saya ingin langsung mengkonfirmasi, Bu. Apa sebenarnya, Bu, perbedaan antara vaksin M72 dengan vaksin TBC yang sedang dikembangkan oleh pemerintah di dalam negeri, Bu? Sebetulnya yang sudah ada di kita adalah BCG. Nah, kalau BCG ini adalah lebih ke arah pada anak-anak. Nah, sementara kalau M72 ini adalah pada usia 15 sampai 44 tahun, jadi remaja dan dewasa. Dan pada semua jenis kelamin, yaitu pria dan wanita yang belum berpotensi hamil ya, Mas Dipo. Dan ini juga kalau bisa yang hasil tes HIV-nya pada saat itu negatif. Artinya selama ini kita tidak punya atau belum punya vaksin TBC yang memang bisa diberikan kepada masyarakat kita yang usianya dewasa, Bu, ya? Iya, betul. Untuk target uji klinisnya, Bu Widya, kira-kira kapan beresnya, Bu? Nah, saat ini adalah sedang pendampingan, pemantauan, monitoring gitu ya. Nah, ini membutuhkan waktu yang nggak sebentar. Jadi misalnya 3-4 tahun. Jadi diharapkan selesai di akhir tahun 2028 dan insya Allah bisa mulai 2029 ada roll out-nya. 2029 insya Allah bisa diberikan kepada masyarakat ya, Bu, ya. Tapi yang jadi pertanyaan gini, Bu Widya, bisa tidak pemerintah menjamin bahwa ketika misalnya 2029 vaksin ini telah berhasil, telah lolos uji klinis, kita adalah negara pertama yang mendapatkan vaksin itu? Pembahasannya tentu pada tingkat tinggi ya, Mas. Nah, itulah yang nanti akan ditindaklanjuti. Kalau misalnya memang ini bagus dan bermanfaat, diharapkan memang kita kan ada posisi tawar ya, sehingga kita bisa dapat transfer knowledge, transfer teknologi, kemudian kita bisa memproduksi sendiri dan bahkan mungkin akan diberikan gratis oleh pemerintah. Itu ada pembahasan berikutnya. Penekanan terakhir, Bu, artinya uji klinis ini yang dilakukan di Indonesia, vaksin M72 akan berjalan secara transparan, Bu Widya?
Betul, iya transparan kok Mas, terbuka semuanya, sudah diterangkan beberapa waktu lalu juga dari tim penelitinya kan juga menerangkan. Nanti bisa diterangkan lebih lanjut ya Mas ya, bisa diterangkan lebih lanjut oleh ahlinya bagaimana transparannya, bagaimana keterbukaan kita, semuanya terbuka. Oke, Gitu. baik, siap. Terima kasih banyak Bu Widiawati, juru bicara Kementerian Kesehatan atas waktunya. Terima kasih Mas Tipu, salam sehat.